Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di suatu forum yang mudah-mudahan Allah memberkahinya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita di majelis ini, memberi kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menyelamatkan dan membahagiakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan Allah membimbing kita sehingga kita bisa memahami pesan-pesan Allah dengan benar. Dan setelah itu mudah-mudahan Allah memberi kita kesanggupan untuk selalu melaksanakan ajaran Allah. Dan mudah-mudahan Allah menunjuki kita apa yang salah. Kita memahami bahwa yang salah itu salah. Dan Allah memberi kita kekuatan untuk selalu menghindari kesalahan itu. Kita meyakini bahwa kalau kita melaksanakan ajaran Al-Quran, insya Allah kita akan hidup bahagia. Bukan hanya di akhirat, tapi juga di dunia. Oleh karena itu, kita mempelajari tema-tema yang kebahagiaan, yang menunjukkan kebahagiaan baik di akhirat maupun di dunia. Dan kebahagiaan itu sudah bisa kita rasakan, kita cicipi, ya, sebagian sudah kita rasakan di dunia ini. Berbeda dengan orang yang tidak melaksanakan ajaran Al-Quran, maka biasanya hidupnya itu gundah, penuh keraguan atau ketakutan. Oleh karena itu, mari kita tekuni mempelajari ajaran-ajaran Al-Quran. Dan pagi ini insya Allah kita mau mempelajari tentang ajaran Allah agar kita selalu bertanggung jawab. Ya. Jadi sikap bertanggung jawab itu penting, karena sikap tanggung jawab itu merupakan indikasi bahwa kita itu mempunyai akal. Kita diberi akal dan kita bisa memanfaatkan akal kita. Dengan akal itu, kita diharapkan bisa memilih mana yang benar, mana yang salah, mana yang menguntungkan, mana yang merugikan, dan sebagainya. Kalau tanpa akal tidak mungkin. Dan kita diberi oleh Allah sarana itu. Diberi akal, akal itu bisanya belajar melalui indera, kita diberi indera. Supaya kita mau berbuat sesuatu, kita diberi emosi. Sehingga emosi itu bisa memotivasi kita untuk melakukan atau tidak melakukan. Nah, kalau kita memanfaatkan itu dengan baik, maka insya Allah kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi Allah itu mengajarkan kita bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas apa? Bertanggung jawabnya kepada Allah, ya. Bertanggung jawab kepada Allah atas tugas kita sendiri. Masih ingat dulu saya sering kali mengutip di surat At-Tolaq, surat 65 ayat 6, itu di tengahnya ada kalimat la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Beda dengan yang di akhir surat Al-Baqarah. Kalau di akhir surat Al-Baqarah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau wus'aha itu berarti sesuai dengan kemampuannya. Jadi kita melaksanakan tugas dari Allah sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan itu artinya maksimum dari kemampuan kita. Yang di At-Tolaq itu ada sedikit perbedaan, bukan bertentangan, tetapi saling mengisi. Ya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha.
Allah tidak menugasi kita kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ya, jadi kalau Allah memberi kita sesuatu, terjemahannya apa itu pemberian? Kita harus menangkap bahwa pemberian itu adalah tugas. Tentu seseorang tidak ditugasi merawat dan mendidik anak kalau tidak diberi anak. Kalau dia diberi anak, nah itu berarti tugas. Tentu Allah tidak menugasi seseorang kalau Allah tidak memberi uang yang cukup dengan kesehatan yang memadai untuk pergi haji. Jadi Allah menugasi kita pergi haji kalau kita sudah diberi sesuatu atau sarana untuk itu. Oleh karena itu, penerapannya di dalam kehidupan adalah bahwa kita diberi tugas oleh Allah sesuai dengan pemberian Allah. Pemberian itu apa? Pemberian Allah itu bisa kita kategorikan. Setidaknya ada 3. Ya. Pertama, kapasitas. Kapasitas itu ya yang ada pada diri kita. Kita diberi kekuatan, diberi akal, kecerdasan, dan keterampilan. Itu kapasitas. Apa? Ya, kapasitas. Allah juga memberi fasilitas. Fasilitas itu sarana yang bisa kita pakai. Jadi kalau kapasitas itu yang menempel, embedded pada diri kita, fasilitas itu sarana-sarana yang bisa mendukung pelaksanaan tugas. Masih ada lagi pemberian Allah, yaitu kesempatan. Kesempatan itu banyak sekali berhubungan dengan waktu. Kita menyebut punya waktu sekian itu dengan istilah umur. Jadi kalau kita diberi umur itu kalau bahasa produk pabrik itu kita suka menyebutnya lifetime. Ya, lifetime. Waktu kehidupannya atau waktu barang itu bisa dipakai seberapa lama. Itu lifetime. Bahasa Arabnya lifetime itu ajal. Jadi ajal itu periode di mana kita diberi waktu untuk hidup. Kalau sudah habis waktunya yang diberikan pada kita, titik terakhir itu kita seringkali menyebut deadline. Line itu garis, dead itu mati. Jadi udah kalau sudah sampai di situ mati udah. Jadi kita diberi oleh Allah kapasitas yang ada pada diri kita, fasilitas yang mendukung kita, dan kesempatan. Kesempatan ini penting sekali. Kalau kita tidak diberi kesempatan, kita nggak bisa apa-apa. Dihidangkan di depan kita makanan yang seenak apapun, tapi kalau nggak ada waktu, ini pesawat akan berangkat, tinggal itu makanan. Itu kalau ditinggal pesawat terbang juga bisa juga misalnya, aku mau ambil ini saya bawa. Tapi kalau nggak ada waktu lagi, sudah waktunya mati, nggak bisa lagi itu. Ya, jadi beruntunglah orang yang bisa memanfaatkan kesempatan. Nah, kesempatan itu kalau di Al-Quran seringkali disebut waktu, wal asri, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Semua manusia itu rugi kalau tidak memanfaatkan waktu itu. Cara memanfaatkannya gimana? Amanu wa amilus sholihat. Beriman, menggunakan pola pikir yang benar, wa amilus sholihat, dan berperilaku yang baik. Perilaku yang baik itu adalah perilaku yang bisa diterima akal sehat. Tentu yang sesuai dengan akal sehat itu adalah yang sesuai dengan keimanan. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan kesempatan dengan baik, kita tidak rugi. Ya. Nah, kita pagi ini membahas tentang
tanggung jawab yang harus kita lakukan. Allah memberitahukannya kepada kita dengan berbagai cara. Tapi perintah Allah untuk bertanggung jawab itu tidak untuk kepentingan Allah, sama sekali tidak. Allah menciptakan apapun tidak pernah membutuhkannya. Allah menciptakan langit tidak pernah butuh langit. Allah menciptakan kita tidak pernah butuh kita. Karena Allah tidak butuh kita, semua orang seluruh dunia tidak mau menurut pada dia, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena Allah tidak butuh kok. Kalau kita itu diperintahkan untuk sholat, untuk puasa dan sebagainya, itu hanya untuk kepentingan kita sendiri. Ya. Jadi kita tangkap bahwa semua perintah Allah dan larangan Allah itu hanya untuk kepentingan kita, for our own sake, ya, for our own sake, not for Allah. Ya. Jadi kalau kita itu bertanggung jawab dengan baik, maka insya Allah kita bisa hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Nah, Allah ketika memberi penugasan itu serius. Karena serius, maka kita besok akan ditanyai oleh Allah. Nah, kalau kita ditanya, kita menjawab. Nah, menjawab itu tanggung jawab. Ya, jadi ketika kita ditanya, kita mesti menjawab. Karena kita ditanya dan harus menjawab, itu kita seringkali menyebutnya bertanggung jawab. Tentu kita besok di akhirat tidak bisa bohong. Jangankan di akhirat, di dunia saja kita tidak bisa bohong kok. Ya, kalau kita mempelajari psikologi dengan baik, nggak ada tuh yang bisa disembunyikan oleh orang lain. Dari raut mukanya aja sudah bisa dibaca apa dia bohong atau tidak dan sebagainya. Ya, jadi itu hanya sebagai ilustrasi bahwa di dunia saja kita tidak bisa bohong, apalagi besok di akhirat. Dan ketika kita ditanya, harus menjawab dengan jujur, dengan apa yang sebenarnya, dan memang tidak mungkin bisa mengatakan bohong, itu memang tidak mungkin gitu. Ya, karena kalaupun misalnya mulutnya mau bohong, tangan, kaki, dan semua anggota badan akan memberikan kesaksian. Bahkan kulit pun besok akan bisa berbicara. Nah, berbicara gimana itu kita nggak tahu. Tapi bahasanya Al-Quran, mulut itu nanti berbicara yang difahami oleh orang yang bersangkutan. Sehingga orang yang bersangkutan mengatakan, kenapa kamu berbicara? Lalu kulit itu menjawab, antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Allah itu membuat segala sesuatu bisa berbicara. Tapi itu besok di akhirat kita tidak tahu persis. Di dunia saja, kalau berbicara itu kan kita bisa menyebutnya oral language dan body language. Bahasa lisan dan bahasa tubuh. Bahasa lisan dan bahasa tubuh. Kalau bahasa Arab, lisanul maqal, bahasa yang diucapkan, walisanul hal, bahasa yang ditunjukkan dari keadaan, tindakan, dan bahkan situasi setempat. Situasi setempat. Jadi kita tuh bisa melihat bahwa orang ini kok memasang lukisan Nyi Roro Kidul. Itu bahasa itu. Itu bahasa. Berarti dia percaya dengan hal-hal yang semacam itu. Kalau orang yang percaya nggak mungkin itu dipasang di rumahnya. Nah, jadi itu kalau di bahasa Arab termasuk lisanul hal. Kalau bahasa Inggris body language, body itu ya badan. Maka apakah itu termasuk body language? Ya mungkin bisa, bahwa dia memasang di situ kan dengan gerakan tangan dan sebagainya, itu hasil dari body language. Jadi alhasil kalau dikatakan berbicara, itu kalau di dunia itu semua berbicara, cuma berbicaranya ada yang dengan kata-kata, ada yang dengan badannya, gerakannya, gesturnya, dan bahkan situasinya. Nah,
bahwa kita akan diminta pertanggungjawaban itu ada hadis yang agak panjang sehingga ketika saya cantumkan di slide itu agak crowded. Dulu ada yang memberi saran bahwa di dalam slide itu jangan terlalu crowded, orang susah membaca. Terus ketika saya ambil hanya Arabnya saja, repotnya nanti audiens nggak bisa baca. Kalau saya kasih hanya terjemahnya saja, ada orang yang kepingin otentiknya kayak apa. Jadi ya udahlah saya cantumkan kedua-duanya. Kebetulan ada teman yang ketika mencantumkan dalam slide tulisannya lebih kecil dari ini. Tapi nggak usah khawatir bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau nanti butuh teksnya ini bisa diperoleh dari teman atau dari Pak Mu'alif. Dan yang lebih enak lagi tinggal baca itu nanti tunggu dari Pak Amin. Masya Allah, terima kasih Pak Amin Suhadi. Ini Pak Amin ini bidang ilmunya itu metalurgi, tetapi senang dengan ngaji, ini luar biasa Pak Amin. Ya, terima kasih Pak Amin. Mudah-mudahan itu mendorong kita semuanya bahwa apapun yang kita pelajari pasti kita kaitkan dengan firman-firman Allah dan keajaran Nabi, dan ternyata semuanya itu menyambung, bisa nyambung begitu. Ya, sabda Nabi yang dikutip oleh Abdullah bin Umar. Rasulullah mengatakan, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Bahasa ini tentu berkaitan dengan bahasa setempat dan zaman itu. Zaman itu orang-orang Mekah dan Madinah itu kan bisnisnya dagang, tapi yang mampu dagang itu sedikit, selected few, karena dagang itu butuh modal, modalnya harus banyak. Karena kalau namanya dagang, belinya kalau di sini kita ke Tanah Abang dekat, ya. Atau kalau dari rumah saya bisa ke Cempaka Mas, itu dekat, biaya murah. Zaman dulu orang Makkah, Madinah kalau mau kulakan itu harus pergi ke Syam, daerah Syria sana, Syria, Yordan, atau pergi ke Yaman. Itu perginya harus berhari-hari. Kalau berhari-hari bekalnya itu nggak bisa bawa nasi. Mereka bawanya binatang, bawa unta atau bawa kambing. Kalau rombongan besar itu unta, nanti disembelih di jalan, lalu terus dimakan rame-rame. Tapi kalau orangnya sedikit, ya yang dibawa kambing. Ya, itu berarti harus orang kaya. Dan sebagian besar, kalau di sini sebagian besar masyarakat itu kan bertani. Kalau di sana bertani tanahnya kurang subur. Ya, paling hanya kurma, anggur, delima, pilihan saja tanaman itu. Nah, yang banyak itu peternak kambing. Sehingga pengalaman para nabi menurut Rasulullah itu seluruh nabi-nabi Allah itu pernah menggembala kambing. Jadi menggembala itu adalah pekerjaan yang sangat familiar di saat itu. Oleh karena itu istilah yang dipakai oleh Rasulullah di sini ra'in. Kullukum ra'in. Setiap kalian adalah penggembala. Ya, ini dari kata ra'a yar'a, itu menggembala. Tapi seringkali diterjemahkan pemimpin. Diterjemahkan pemimpin. Bisa juga sih diartikan pemimpin karena yang dipimpin adalah kambing-kambing. Nah, setiap kalian adalah penggembala itu artinya harus bertanggung jawab terhadap apa yang digembala. Jangan sampai yang digembala itu lapar, jangan sampai hilang, jangan sampai sakit dan sebagainya. Nah, dan setiap penggembala, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, setiap kalian masing-masing akan ditanya tentang apa yang digembala. Ya, apa yang digembala.
Mungkin kalau sekarang lebih enak diartikan bahwa masing-masing kalian itu manajer ya. Manajer dari kata manage. Memanage itu artinya mengelola. Manage dalam arti kecil, sempit, arti luas, dan sebagainya. Nanti kita pelajari yang sempit bagaimana, yang luas bagaimana. Jadi mohon izin sekarang kita sementara konsensus bahwa ra'in yang dulu itu artinya penggembala, kita artikan sebagai manajer. Ya. Setiap kalian itu adalah manajer, dan nanti setiap kalian sebagai manajer akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dimanage, ya, apa yang dikelola itu. Seorang kepala negara adalah pengelola rakyatnya, memanage rakyatnya, dan akan diminta pertanggungjawaban atas pengelolaannya, bagaimana dia mengelola rakyat itu. Nah, ini rakyat itu berasal dari bahasa Arab. Di sini ada mas'ulun an ra'iyati, ra'iyah itu bahasa Indonesianya rakyat. Rakyat itu adalah penggembalaan. Jadi penggembala yang baik pasti memikirkan kesejahteraan yang digembala. Kalau pejabat tukang peras, memeras rakyatnya atau mempersulit rakyatnya, tidak layak menjadi penggembala, tidak layak menjadi manajer. Ya. Kalau ada pejabat mengambil harta rakyatnya, itu tidak layak menjadi penggembala. Ya. Jadi setiap orang akan diminta pertanggungjawaban tentang atau atas apa ini kata-kata yang cocok, atas atau terhadap, itu bukan kepada, kalau kepadanya kepada Allah. Ya. Itu harus bertanggung jawab atas pengelolaannya. Terus Rasulullah memberikan contoh, seorang suami adalah pengelola keluarganya. Kalau bahasa letterleknya, penggembala keluarganya. Kalau bahasa saya tadi, manajer keluarga. Dan akan ditanya bagaimana dia memanage keluarganya. Seorang istri adalah pengelola rumah tangga dan anak-anaknya. Dan pasti akan ditanya tentang bagaimana wanita itu mengelola anak-anaknya dan kepentingan suaminya. Bahkan seorang pembantu rumah tangga juga adalah petugas yang memelihara barang milik majikannya dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya. Kalau ada pembantu mencuri harta milik majikannya, yaitu namanya tidak bertanggung jawab. Dan mencuri milik majikan itu lebih marak bukan di rumah tangga, tapi di perusahaan. Baik di perusahaan pemerintah maupun perusahaan swasta, itu seringkali manajernya, direkturnya itu korupsi atau memeras-meras orang lain. Ya, buktinya kalau ada transaksi itu minta bagianku berapa. Nah, itu jadi kalau pembantu mencuri dari majikannya, nanti majikannya bangkrut, dia nggak bisa bayar pembantu. Pembantunya dipecat. Salah siapa? Salah sendiri. Kalau ada karyawan, manajer atau direktur korupsi, lalu perusahaannya bangkrut, dia di PHK, dia salah sendiri. Cuma yang lebih marak itu korupsi di perusahaan negara. Karena apa? Kalau ada kekurangan, kalau ada kerugian banyak, nanti ada penambahan modal, ya, istilahnya penyertaan modal dari pemerintah sebagai pemilik saham, lalu mencuri di perusahaan-perusahaan negara, itu mereka tidak merasa khawatir perusahaannya itu akan tutup, gitu, karena pasti akan ditutup oleh pemerintah. Dan saya teruskan sabda Nabi, dan kamu sekalian adalah pengelola dan akan ditanya atas pengelolaannya. Nah, hadis ini kita pegang bahwa kita
masing-masing adalah manajer di lingkupnya sendiri-sendiri. Lingkupnya itu apa? Seperti yang saya kutip di surat At-Tolak tadi. Kita diberi apa? Ketika kita diberi istri, ya istri itu area manajemen kita. Ketika istri diberi suami, ya suami itu area manajemennya. Kalau kita diberi harta banyak, itu juga area manajemennya. Jadi orang makin banyak diberi oleh Allah, berarti lingkup manajemennya makin luas. Nah ini coba banyak sekali orang yang mintanya diberi banyak oleh Allah, tetapi tidak dikaitkan tanggung jawabnya. Nah, gimana mau bahagia di dunia akhirat gitu, ya. Hal-hal yang harus kita kelola dengan baik dalam hidup di dunia ini dan nantinya akan ditanya atau diminta pertanggungjawaban di akhirat itu meliputi 3 hal. Yang tadi saya menyebut lingkup sempit dan lingkup luas. Saya membaginya menjadi 3 hal supaya memudahkan pembicaraan saja, yaitu areanya diri kita sendiri, terus lingkupnya keluarga, lalu lingkupnya masyarakat secara umum. Saya ulang, jadi lingkup tanggung jawab seseorang, setiap orang itu ada yang lingkupnya diri sendiri, ada lingkup keluarga, dan lingkup masyarakat. Apakah seseorang itu hanya bertanggung jawab yang pertama saja, yang 2, 3 tidak? Enggak. 3 itu semua ada. Cuma kadar luas dan sempitnya itu yang beda. Ya. Kalau orang berkeluarga hanya suami istri, itu lingkupnya lebih kecil daripada seseorang yang punya istri 4, punya anak 20 misalnya. Mohon maaf, saya tidak berarti mendukung poligami ya. Poligami boleh, kita tidak boleh anti. Tapi kalau saya ditanya, boleh nggak saya poligami? Kalau bisa jangan deh, gitu ya. Jadi kalau saya mengatakan ini hanya perumpamaan bahwa lingkup manajemennya seseorang yang punya istri suami istri saja itu akan berbeda dengan lingkup orang yang punya istri maksimum 4 dan anak sampai 20. Itu beda. Ya, itu lingkup keluarga. Tapi diri sendiri itu hampir setiap orang sama. Kenapa begitu? Kita itu kan diberi akal. Akal kita itu bisanya belajar menggunakan indera. Lalu kita harus bertanggung jawab tentang akal kita pakai untuk apa. Terus kita diberi indera, kita gunakan untuk apa. Terus apakah kita mensyukuri atau tidak? Apakah kita menggunakan untuk hal yang baik atau tidak? Nah, Allah berfirman di surat Al-Isra, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Kamu jangan mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Ya. Dengan kata lain, jangan melakukan sesuatu kalau kita tidak punya ilmunya. Jangan berbisnis apotek kalau tidak punya ilmunya. Makanya Pak Mu'alif berani membuka Al-Afiyah setelah belajar bertahun-tahun menjadi franchisee di suatu franchiser. Setelah belajar baru berani buka sendiri. Nah ini kan kita jangan melangkah kalau kita belum menguasai ilmunya. Itu yang lebih canggih, yang lebih sophisticated. Yang sederhana itu kalau orang ngomong sehari-hari, look before you leap. Sebelum kamu melompat, lihat kamu akan berpijak pada apa, stabil nggak yang akan kamu pijak itu, dan sebagainya. Nah ini bahasa Al-Qurannya lebih canggih. Jangan melangkah terhadap sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya. Nah, untuk punya ilmu itu, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran,
penglihatan, dan fuad. Fuad itu sistem berpikir. Ya, sistem berpikir itu melibatkan pikiran dan perasaan. Ya, suatu saat kalau kita ingin membahas tentang sistem berpikir, itu kita bahas tersendiri saja. Jadi fuad itu suka diartikan hati nurani. Istilah lain itu kolbu, istilah lain itu akal. Ya. Jadi akal kita maupun sarana yang kita pakai untuk belajar yaitu indera. Di sini yang disebut hanya dua, pendengaran dan penglihatan. Maksudnya semua indera yang kita pakai untuk berpikir, untuk sarana berpikir, itu besok akan ditanya, akan diminta pertanggungjawaban. Jadi kita diberi mata dipakai untuk apa? Kalau mata dipakai untuk memperbanyak baca Al-Quran, itu berarti kita mensyukuri diberi mata dengan baik, kita banyak-banyak baca Quran. Punya mata dipakai untuk baca-baca hanya Sinchan atau apa, ya dapatnya yaitu. Atau bahkan dipakai untuk melihat yang maksiat. Itu berarti menyalahgunakan pemberian Allah. Kok bisa menyalahgunakan? Iya, kan tujuan Allah menciptakan manusia secara utuh seluruhnya. Itu tujuannya supaya mengabdi kepada Allah. Ayatnya insya Allah kita semuanya hafal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk mengabdi kepadaku. Jadi kita manusia secara utuh seluruhnya itu diciptakan oleh Allah supaya mengabdi. Tapi kok kita memanfaatkan tangan kita, memanfaatkan mata kita, pendengaran kita untuk yang bertentangan dengan pengabdian? Itu berarti menyalahgunakan, ya, embezzlement, membelokkan arah yang tidak semestinya. Nah, kalau belok begitu berarti perilakunya tidak bertanggung jawab. Tidak hanya yang ada di sarana nempel pada kita. Tadi kan kita bahas ada yang nempel pada kita itu namanya kapasitas, ada yang faktor luar yang mendukung, makanan, minuman, jalan, rumah dan sebagainya. Itu kan fasilitas yang mendukung kegiatan kita. Nah, itu juga akan ditanya. Allah akan meminta pertanggungjawaban sebagaimana firman-Nya, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Besok kalian akan ditanyai pada hari itu, hari kiamat, tentang kenikmatan yang engkau terima. Jadi kenikmatan apapun atau sesuatu apapun yang kita anggap suatu kenikmatan atau menguntungkan kita, itu pasti akan diminta pertanggungjawaban. Apa saja itu naim, kenikmatan itu? Ada hadis lain yang sedikit merinci, ya. Misalnya termasuk kenikmatan adalah umur kita, badan kita, ilmu pengetahuan yang kita miliki, dan harta kita. Nah, jadi baik yang nempel pada diri kita sendiri sebagai kapasitas dan juga yang mendukung sebagai fasilitas. Rasulullah mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umurihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah. Dua kaki seseorang hamba tidak akan bergeser besok di padang mahsyar di hari kiamat sampai dia diminta pertanggungjawaban tentang umurnya. Aku kasih umur sekian, kamu pakai untuk apa? Kemana umur itu dihabiskan, untuk apa? Tentang ilmunya itu digunakan untuk apa? Ya, karena ada juga misalnya orang karena ahli hukum, tahu liku-liku hukum,
lalu hukum itu dipakai untuk menipu orang lain. Ya kita seringkali melihatlah bahwa orang-orang yang bekerja di bidang hukum itu kan diolah sedemikian rupa bagaimana supaya kepentingan satu pihak itu bisa terpenuhi. Ya. Kepentingan satu pihak itu tergantung pihak yang membayar atau pihak yang menguasainya. Itu aturan-aturan kan bisa dicari loopholes-nya, ya. Cari apa itu loopholes, ya. Bolong-bolongnya itu bisa dicari. Terus tentang hartanya, harta itu baik secara input maupun output. Dari mana harta itu diperoleh dan untuk apa dia dibelanjakan. Begitu pula tentang badannya, untuk apa digunakan. Dia ketika sehat, gagah, kegagahannya itu dipakai untuk apa? Apakah kegagahannya itu dipakai untuk meningkatkan ibadah? Mumpung aku masih muda, aku mau pergi haji. Yang banyak kan orang menunggu sampai hari tua. Akhirnya perginya haji tidak bisa optimal. Mestinya mumpung aku masih muda, punya duit, berangkat haji. Wah, ini anak-anak masih kecil bagaimana? Mumpung anak-anak masih kecil. Jadi kalau orang tanya, kok mumpung masih kecil? Iya, karena kalau anak masih kecil itu pengelolaannya lebih gampang. Dia kan hanya yang penting makan dan selamat. Tapi kalau udah gede, bukan hanya itu. Nanti dia main kemana, tidur di mana, sama siapa, dia nggak tahu. Ya. Saya lanjutkan. Ada hadis yang lain. Inna awala ma yus'alu anhu yawmal qiyamati ya'nil 'abd min an-na'im ay yaqula lahu alam nusiha laka jismik. Alam nusiha laka jismak. Yang pertama-tama ditanya tentang seseorang, kepada seseorang di hari kiamat adalah, bukankah aku dulu membuat kamu badanmu sehat? Kesehatanmu untuk apa? Wa nurwiyaka minal ma'il barid, dan aku membuat kamu merasa segar dengan air yang dingin. Jadi badan, kapasitas, minuman, itu fasilitas, itu semua akan ditanya. Yang kedua adalah tanggung jawab lingkupnya lebih besar, yaitu keluarga. Kita akan diminta pertanggungjawaban tentang bagaimana kita telah melaksanakan kewajiban kita berkenaan dengan para anggota keluarga kita. Yang intinya adalah kewajiban menjaga agar keluarga kita jangan sampai masuk ke api neraka. Jadi salah satu tugas utamanya keluarga, terutama bapak atau suami, tentu juga masing-masing anggota juga ikut, adalah menjaga agar tidak ada satu anggota keluarga pun yang kelak masuk ke neraka. Firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa qudha an-nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan juga keluargamu. Jadi bukan hanya dirimu saja, dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah. Jadi kalau disuruh masukkan dia ke neraka, ya dia akan melaksanakan. Dia akan selalu mentaati perintah Allah dan selalu mengerjakan apa yang diperintahnya oleh Allah. Itu jadi termasuk tugas utama kepala keluarga terutama. Dan sebenarnya bukannya kepala keluarga, karena di ayat ini tidak disebutkan kepala keluarga. Jagalah dirimu dan keluargamu. Jadi bisa juga anak mengingatkan bapaknya kalau bapaknya tidak sholat. Banyak itu saya sering menyaksikan dan beruntung mereka ya. Seorang bapak yang tidak pernah sholat begitu. Anaknya
sekolah dan pergaulannya orang-orang yang baik, lalu terus suka ngaji, bikin pengajian, bapaknya dioprak-oprak suruh sholat. Bapaknya ngerokok, dilarang ngerokok. Terus satu saat ketika mereka sudah bekerja dengan baik, bapaknya dibiayai supaya pergi haji. Wah, itu beruntung sekali. Beruntung. Jadi menjaga keluarga itu tidak harus bapak terhadap anak, tapi masing-masing anggota itu mesti concern ya, merasa prihatin dengan nasib anggota yang lain. Agar keluarga kita terhindar dari api neraka, kita dianjurkan untuk memastikan bahwa anak-anak kita itu betul-betul menyembah Allah sampai ketika kita meninggal. Jadi kita harus meyakinkan bahwa kalau aku sudah mati, anak-anak ini juga tetap menyembah Allah. Ini diberi contoh oleh Nabi Yakub yang dikutip di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian menyaksikan ketika Nabi Yakub menjelang mati, menjelang wafat? Saat itu Yakub, kata Allah ya, berkata kepada anak-anaknya, bertanya untuk meyakinkan, kalau aku meninggal, apa yang kamu sembah? Lalu mereka menjawab, kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Ishak. Tuhan yang hanya satu, kami tunduk patuh kepadanya. Jadi kita dari waktu ke waktu mesti membimbing anak-anak kita dan cucu-cucu kita agar menyembah Allah, dan terus diyakinkan bahwa kalaupun kita sudah tidak hadir di hadapan mereka, mereka tetap menyembah Allah. Untuk bertanggung jawab dengan keluarga, kita juga dianjurkan dengan tekun menyuruh keluarga kita untuk melaksanakan sholat. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah, tekunlah kamu dalam mengerjakan perintah tadi. Jadi menyuruh anak sholat itu tidak berhenti ketika anak itu sudah menjadi dewasa. Dia sudah dewasa, sudah tanggung jawab sendiri, udahlah sholat atau enggak terserah. Enggak bisa begitu. Ini perintahnya wastabir 'alaiha. Sabarlah atau tekunlah melaksanakan tugas itu, melaksanakan tugas menganjurkan kepada keluarganya, kepada keluarga terutama anak-anaknya untuk selalu sholat. Dalam keluarga itu juga kita akan diminta pertanggungjawaban tentang kesejahteraan dan kebahagiaan orang tua. Kalau tugas itu kita laksanakan dengan baik, maka tidak perlu orang tua itu kita pindah. Orang tua itu pindah ke panti jompo di hari tua. Jadi konsep Islam itu nggak ada rumah jompo orang tua, itu nggak ada. Karena dalam Islam adalah kewajiban anak untuk mengurusi orang tuanya. Kalau ada orang sampai pindah ke rumah jompo, bisa jadi itu indikasi bahwa anaknya tidak bertanggung jawab. Tentu beda kasus orang yang sampai di hari tua tidak punya, biasanya wanita ya, tidak punya suami lagi, tidak punya anak, terus terpaksa ke panti jompo. Itu pun seharusnya kalau kita umat Islam itu tidak harus ke panti jompo, tapi ada keluarga-keluarga yang menampung ya. Jadi dalam konsep Islam itu tidak ada panti jompo kalau semua orang bertanggung jawab tentang orang tua. Allah mengatakannya, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah memutuskan jangan mengabdi kecuali kepada Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kalau kedua orang tua itu mencapai umur tua sekali, baik salah satu atau dua-duanya,
bertutur katalah yang baik. Jangan berkata yang kasar seperti nggak usah, apalagi membentak, dan berbicara kepada mereka dengan kata-kata yang mulia. Nah, ini kalau ini kita laksanakan, ini perintahnya umum, berbuat baik kepada orang tua. Berarti orang tua harus merasakan kebaikan atau kenikmatan hidup. Jangan sampai orang tua itu terlunta-lunta. Ya. Bertanggung jawab terhadap istri juga gitu. Ya, Rasulullah mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik memperlakukan istrinya, yang paling baik memperlakukan keluarganya. Dan aku, Rasulullah, adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluarga. Jadi menjaga kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga itu adalah tanggung jawab kita semuanya. Bahkan terhadap anak yatim dan orang-orang miskin itu juga kita harus bertanggung jawab. Jangan sampai kita kenyang tapi ada orang tidak bisa makan. Ya. Kalau kewajiban ini dilaksanakan dengan baik, panti anak yatim pun juga tidak perlu. Rumah singgah pun juga tidak perlu ada. Ya. Allah menganjurkan wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Dan orang-orang Islam yang baik itu mau memberi makan kepada orang miskin dan anak yatim dan bahkan orang tawanan. Meskipun orang itu sebenarnya menyukai makanan itu. Jadi kalau memberi makan, jangan makanan yang kita sendiri sudah tidak mau, baru kita kasihkan orang. Sudah setengah busuk, baru kita kasihkan orang. Enggak. Ya. Dan Rasulullah menganjurkan merawat anak yatim itu sampai memberikan contoh begini. Saya dan orang yang mau merawat anak yatim besok di surga itu seperti ini. Rasulullah memberi isyarat dengan dua jarinya, jari tengah dan jari telunjuk, sedikit renggang, artinya dekat sekali dengan Rasulullah besok di surga. Nah ini cara Rasulullah memotivasi bahwa posisinya tinggi besok di surga. Sekarang yang ketiga, yang lebih luas, yaitu tanggung jawab terhadap masyarakat. Kita tidak boleh acuh tak acuh terhadap masyarakat. Kita nggak boleh terus tidak peduli, nggak boleh. Masing-masing kita harus peduli dengan masyarakat. Ya. Kita akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang sudah kita lakukan untuk keselamatan, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan masyarakat. Kita mesti peduli terhadap kemajuan masyarakat. Misalnya dengan cara yang sederhana, menganjurkan mereka melakukan yang baik. Dengan mendidik mereka, agar mereka selalu berbuat yang baik, mereka kita didik supaya terampil untuk mengatasi masalah, termasuk masalah ekonomi, masalah sosial dan sebagainya, sambil memperingatkan mereka agar mereka tidak melakukan hal-hal yang buruk. Jadi lakukan yang baik, jangan melakukan yang buruk. Ya, yang bisa berlakukan buruk itu yang bisa merusak tatanan hidup. Allah berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian satu kelompok yang mengajak kepada kebaikan, menganjurkan perbuatan yang diketahui, yang dianggap baik secara umum. Ya, ma'ruf itu commonly known, ya. Ma'ruf sesuatu yang diketahui secara umum sebagai itu wajar, ya. Itu namanya ma'ruf, commonly known as good, ya. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah perbuatan mungkar. Mungkar itu sekejadian apapun yang akal kita itu mengingkarinya. Kok begitu sih? Kok begitu sih? Nah, ketika kita bilang kok begitu sih, berarti itu kita memungkari, menganggap itu mungkar.
Nah, kalau satu masyarakat ada sekelompok yang mau berperan seperti ini, wa ulaika humul muflihun. Mereka itu akan beruntung. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu penting. Hadis yang lebih populer itu tadi ayat Quran ya. Hadis yang populer dalam hari ini itu hadis yang diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dicantumkan di bukunya Muslim. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, misalnya kemungkaran, ini anggaran untuk rakyat miskin kok diambil sendiri, itu pasti nggak masuk akal ini nggak wajar. Itu mesti falyughayyirhu biyadihi. Hendaklah dia mengubahnya dengan tangan, artinya dengan authority yang dia punya. Dia kalau punya authority, stop itu atau tegur. Fa'illam yastati' fabilisani. Kalau nggak bisa, ya udah dengan lesan. Lesan itu bahasa, ya. Jadi bisa dengan omongan, bisa dengan tulisan. Kalau tulisan, ya ulama nulis buku atau ahli-ahli politik nulis buku memberi peringatan, atau wartawan nulis di media. Fa'illam yastati' fabiqalbih. Kalau tidak mampu lagi, ya sudah, hatinya aja mengingkarinya. Dan itu termasuk iman yang paling lemah. Jadi paling tidak kita harus tidak rela gitu. Itu sudah paling lemah. Tapi melaksanakan ini resikonya besar. Ya, resikonya besar. Coba setiap tahun pasti ada laporan berapa orang wartawan di seluruh dunia ini yang mati gara-gara nahi mungkar. Entah memperingatkan pejabat atau memperingatkan pengusaha atau memperingatkan si agen obat, terus orang itu dibunuh. Itu banyak orang-orang yang mencegah keburukan itu tidak hanya wartawan yang seperti itu, yang lebih banyak lagi itu ulama. Kalau ulama kok dia merambah di nahi mungkar, udah pasti dia diucek-ucek, pasti dia dikuyok-kuyok. Siapa yang kuyok-kuyok? Orang yang melakukan kemungkaran itu, karena dia mengganggu. Kalau misalnya orang itu adalah pengusaha yang membuka nightclub, terus kok nightclub itu diganggu, terus orang itu marah, maka ulama itu pasti dibenci. Ulama itu ngomong jangan judi, jangan korupsi, pasti dikejar-kejar oleh orang-orang yang korupsi. Bukan hanya ulama, auditor atau semacam yang itu Baswedan itu dia kalau mengorek-ngorek korupsinya orang, ya dia akan terancam. Dan untung dia tidak sampai mati, dia hanya disiram dengan bahan kimia gitu. Jadi memang berat untuk melaksanakan tugas kemasyarakatan ini, ya. Ini yang kita sebut tugas kemasyarakatan. Nah, kalau tugas-tugas kemasyarakatan ini kita kategorikan dalam ilmu fikih, itu termasuk fardu kifayah, ya. Termasuk fardu kifayah. Kalau yang tanggung jawab terhadap diri sendiri dan keluarga itu fardu ain, fardu bagi setiap individu. Kalau yang ini fardu yang bisa diwakili oleh sekelompok masyarakat, ya. Misalnya apa? Menuntut ilmu, ya. Agar selalu muncul orang-orang yang peduli terhadap kebaikan masyarakat, maka perlu ada orang-orang yang menyempatkan diri atau anak-anak yang dikirim untuk belajar menuntut ilmu. Ilmu apa saja? Tentu terutama ilmu agama, ya. Tapi termasuk ilmu ekonomi. Sehingga mereka kelak bisa terjun di masyarakat sebagai tenaga-tenaga yang mengembangkan pendidikan dan dakwah sebagai petugas yang memperbaiki sistem masyarakat. Sistem kemasyarakatan itu termasuk sistem ekonomi, sistem politik,
ya, tatanan budaya dan sebagainya. Itu maka harus ada orang yang belajar. Jadi belajar itu termasuk kewajiban kemasyarakatan, bahasa fikihnya fardu kifayah, atau mungkin kalau kita terjemahkan dalam bahasa Inggris itu societal obligation, ya. Societal dari kata society, masyarakat, bukan social tapi societal obligation, kewajiban yang sifatnya kelompok. Kalau sudah ada beberapa orang yang mewakili itu dan cukup, maka itu semua tidak berdosa. Tapi kalau belum cukup, maka semua ikut berdosa. Ya, itu termasuk belajar. Dalilnya di Al-Quran di surat At-Taubah, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Bukanlah orang mukmin itu lalu terus semuanya berangkat perang. Enggak, jangan semuanya perang. Hendaklah ada sekelompok dari masyarakat itu yang menyempatkan diri mempelajari agama, agar nanti bisa memberi peringatan kepada kaumnya bahwa kamu mesti berperilaku yang baik, mesti yang adil, dan sebagainya ketika mereka kembali ke masyarakat setelah belajar. Agar apa? La'allahum yahdharun, agar masyarakat itu mau berperilaku yang hati-hati. Jadi belajar itu penting. Makanya kalau kita misalnya melihat suatu masyarakat dan kita berada di situ, masyarakat itu kok rusak, itu nggak usah semuanya terjun di bidang politik. Nggak usah. Nanti politik itu kan, kursi kekuasaan itu kan terbatas. Kalau terlalu banyak yang di sana, nanti gontok-gontokan berantem di sana. Ya udah, yang tapi tentu harus ada orang baik-baik yang terjun di bidang politik. Terus ada sebagian yang belajar ekonomi supaya ekonomi negara ini bisa dikelola dengan baik. Kalau hutang terlalu banyak nanti jebol lagi ekonomi. Nah, kalau jebol nanti masyarakatnya menjadi miskin. Atau kalau terlalu banyak utang, lalu nanti kita didikte oleh negara yang memberi utangan dan sebagainya. Pokoknya belajar apa saja termasuk kedokteran. Kalau tidak ada yang belajar kedokteran, nanti kalau ada orang sakit, siapa yang mengobati? Ya. Jadi ringkasnya adalah bahwa kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang diri kita sendiri. Misalnya pemanfaatan indera, kenikmatan, umur, tenaga, ilmu, dan harta yang kita miliki. Lalu kita juga akan dituntut oleh Allah bertanggung jawab untuk tentang keluarga atau terhadap keluarga. Tugas utamanya adalah melindungi mereka dari api neraka agar tetap menyembah Allah dan menjamin kesejahteraan orang tua. Yang ketiga, bertanggung jawab atas masyarakat, menganjurkan mereka untuk berbuat kebaikan, mencegah kejahatan, dan membangun dengan keilmuan. Semoga Allah memudahkan kita melaksanakan semua tanggung jawab kita. Amin.